Ketahanan pangan merupakan salah satu isu prioritas pemerintah yang sangat kompleks dan memerlukan solusi serta aksi konkret dari berbagai pihak. Isu ini dinilai penting lantaran erat kaitannya dengan beberapa faktor besar. Di antaranya semakin banyaknya populasi penduduk Indonesia, meningkatnya dampak pemanasan global bagi produksi pangan, serta turunnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Hal ini yang melatar belakangi Yayasan Nirlaba Pijar Foundation kembali menghadirkan program Global Future Fellows atau GFF 2023. Sempat sukses menggelar Global Futures Fellows dengan pokok diskusi transmisi energi di Bali tahun lalu, GFF tahun ini kembali hadir dengan tema berbeda, yakni mencapai keamanan pangan di tengah ketegangan global. Terselenggara di Yogyakarta, pada kegiatan ini, Pijar Foundation mengajak 36 profesional dari berbagai sektor publik, privat, dan komunitas yang berasal dari 21 kabupaten dan kota se-Indonesia untuk berdiskusi dan saling mengeksplorasi ide-ide brilian sehingga terbentuk kerjasama multisektor yang dapat mewujudkan program ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan. Dibuka langsung oleh Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri, kegiatan ini juga turut mengaktifasi pertukaran pengetahuan antar peserta, serta mengkonsolidasi hasil diskusi ke dalam rencana aksi bersama atau Collaborative Action Plan. Menurut Wakil Menteri BUMN Pahala Mansuri, hingga saat ini ada beberapa faktor ancaman ketahanan pangan yang melanda tanah air. Di antaranya ancaman perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga kurangnya minat masyarakat, utamanya generasi muda pada sektor pertanian. Di mana Kementerian BUMN tentunya memiliki kepedulian yang sangat tinggi mengenai masalah food security atau ketahanan pangan. Mengingat bahwa memang terutama juga karena disebabkan adanya kebutuhan Indonesia dengan jumlah populasi yang tinggi mencapai lebih dari 280 juta masyarakat di Indonesia, kemudian juga adanya climate change ya, yang juga akan turut mempengaruhi bagaimana produktivitas dan juga geopolitik ya, tentunya dengan menyebabkan peningkatan harga pangan-pangan kita baru-baru ini juga. Jadi ini juga tentunya merupakan event yang baik buat kita. Bisa pada itu kita juga bekerja sama dengan berbagai pihak, tentunya juga melakukan global partnerships, karena seperti kita ketahui bersama juga mungkin beberapa best practices ini juga bisa kita peroleh dari negara-negara lain. Seperti misalnya yang kita lakukan saat ini adalah bekerja sama dengan Brazil misalnya, karena mereka memang memiliki kemampuan dan teknologi di bidang produksi untuk tebu. Kami melihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap pangan yang berkualitas. Kami melihat ini ada isu tentang produktivitas sektor pertanian Indonesia dan juga masalah distribusi, logistik, dan akses yang belum merata di seluruh penjuru Indonesia. Apalagi saat ini kita melihat bahwa ada juga tantangan krisis iklim yang meningkatkan potensi gagal panen, dan juga ada disrupsi rantai pasok global yang disebabkan tensi geoekonomi global. Dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, kami rasa ini momentum yang tepat untuk mendorong diskusi dan aksi. Sementara itu, menurut data dari Global Food Security Index, skor ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2022 berada di level 60,2, lebih rendah dari rata-rata Asia Pasifik, yakni 63,4. Hal ini juga seiring dengan salah satu tantangan terbesar Indonesia terkait pengurangan impor bahan pangan dengan strategi mendongkrak produksi pangan nasional. Adanya GFF Pijar Foundation ini diharapkan dapat mendorong aksi sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan generasi, seperti pemerintah, industri, dan berbagai komunitas agar dapat mencapai ketahanan pangan lebih cepat. Tentu adanya dukungan dari Kementerian BUMN serta berbagai stakeholder terkait. Ruang diskusi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan solusi berbagai permasalahan ketahanan pangan yang ada di seluruh pelosok negeri. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Desi Aulia, Adi TV.